Podcast Juara Jabar Pro Bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar. Wah, pada sehat ya semuanya ya. Nah, sekarang kembali lagi barengan Yudi Reven di Podcast Juara Jabar Pro Bersuara. Dengan nuansa yang berbeda, biasanya kita di ruangan, sekarang kita di outdoor. Wow, luar biasa. Nah, kita ngebahas nih ya tentang kebencanaan di Jawa Barat. Nah, seperti kita tahu bahwa Provinsi Jawa Barat rawan bencana. Semua jenis bencana nih ya, dari mulai banjir, longsor, gempa bumi, sampai tsunami berpotensi terjadi. Di tanah rawan bencana ini bahaya bisa datang kapan saja nih wargi Jabar. Kesadaran diri untuk tetap waspada dan gerak cepat penanganan dapat membendung luka dan duka. Jabar Quick Response menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Salah satunya dengan menyediakan tentunya atau menjadi simpul-simpul perkat relawan kebencanaan. Pelatihan diberikan secara profesional agar penanganan berjalan tepat untuk selamatkan nyawa. Nah, telah hadir di tengah-tengah kita yaitu ada Kang Regi Munggaran, ya, Ketua Harian dari JKR Jabar Quick Response. Apa kabar Kang? Saya alhamdulillah. Waduh, kalau boleh tahu nih kita ada di mana nih Kang sekarang nih Kang? Kita tuh ada di Patrol Cimanuk. Oke. Sungai Cimanuk Kang, Garut. Oke. Ini teh sedang apa teman-teman JKR tuh? Kita sekarang sedang melatih relawan dari rumah yatim. Mereka minta ke kita supaya dilatih water rescue atau penyelamatan di permukaan air. Oke, penyelamatan di permukaan air. Oke, ngobrolin tentang JKR boleh dijelasin mungkin sama wargi Jabar nih. Ini adalah salah satu program unggulan Pak Gubernur kan? Ya. Boleh Kang, silakan Kang. Oke, Jabar Quick Response itu dibentuk atas gagasan Kang Emil di minggu pertama ketika beliau menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Diharapkan mampu menghadirkan secara cepat jawaban terhadap persoalan-persoalan kewargaan gitu, terutama di wilayah kemanusiaan dan kegawat daruratan. Oke, jadi udah berapa lama nih JKR Kang? Persis 3 tahun 3 bulan ya sekarang. 3 tahun 3 bulan, wah luar biasa sekali tentunya. Nah kalau misalnya anggotanya atau relawannya udah berapa sekarang selama 3 tahun ini? 3 tahun ini tersebar di 27 kabupaten kota, kota kabupaten. Di Bandung sendiri terdapat 80 untuk kota Bandung sendiri. Dan di kota kabupaten yang lainnya juga? Ya ada sekitar di 3.000-an lah ya tersebar. Nah, berbicara tentang potensi kebencanaan di Jawa Barat, menurut Kang Regi gimana nih Kang? Oke, di Jawa Barat ini potensi ancamannya itu lumayan. Ada sesar juga, dari sesar Lembang, Cimandiri. Oke, itu pentingnya. Terus vulkanologi, aktivitas dari gunung api. Itu juga sama, termasuk juga bencana hidrologi. Nah, saya kira ancaman-ancaman itu di Bandung mah semua ada. Termasuk juga pantai kita memiliki itu. Kita juga berpotensi bisa mengalami tsunami. Oke, nah kondisinya dengan seperti itu, kira-kira apa yang dipersiapkan oleh JKR nih Kang? Oke, Jabar Quick Response bersama elemen lain juga turut mempersiapkan diri dengan melakukan langkah-langkah mitigasi bencana atau langkah-langkah pencegahan. Seperti misalkan mensosialisasikan, terus kemudian juga membantu masyarakat untuk memobilisasi apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Kita juga keliling untuk melakukan kampanye, kampanye dan melatih warga, melatih relawan seperti yang kita lakukan hari ini. Ini di belakang ini seru banget nih kayaknya ya. Oke. Ini kegiatannya rutin atau gimana Kang? Kita sesuai dengan petunjuk Pak Gubernur. Kita sudah berlatih 5 bulan yang lalu. Jadi di Jabar Quick Response meskipun ada 80 orang, yang berada di tim disaster atau kebencanaan ini hanya 13 orang. Itu setelah diseleksi kemampuan fisik, kemampuan teknis, dan lain-lain, ya akhirnya hanya 13 orang yang bagus. Itu latihannya juga berat sih. Berat banget ya? Berat banget. Kita seminggu 3 kali latihan, start jam 4:30 subuh. Di Saparua 7:30 baru selesai. Ini kalau dilihat juga ada pendampingan oleh profesional, Kang. Betul. Nah, kenapa harus didampingi dengan profesional nih, Kang? Oke, bicara relawan teh bukan berarti kita menolong seadanya. Nah, ini yang seringkali salah kaprah sih. Oh, relawan bantuan itikat baiknya sudah bagus. Cuman kemudian harus dibekali oleh pengetahuan. Nah, membentuk pengetahuan ini baru satu tahap. Yang kedua adalah membentuk sikapnya, sikap untuk siaga ya.
untuk selalu siaga. Nah, menolong orang ini mau diperlukan cara gitu. Karena ya tanpa cara, tanpa pengetahuan orang nggak akan bisa kemudian selamat gitu. Ya, jadi harus ada ilmunya dulu Harus gitu ada ya. ilmunya. Nah, itulah Oke. kenapa kita melakukan pendekatan-pendekatan yang profesional, penggunaan alat, Ya. instruktur dan pelatihnya, termasuk pengawasan-pengawasannya. Oke, oke. Gitu. Dan semua di Jabar Quick Response ini untuk water rescue itu tersertifikasi semua anggotanya Oh, oke. oleh Badan SAR Nasional. Ya, ya, ya. Oke. Nah, untuk relawan sendiri seperti apa sih Kang mekanismenya? Apakah mungkin ada wargi Jabar yang saya pengen jadi relawan, daftar dulu atau Oke. seperti apa? Di web kita sebetulnya ada Heeh. page untuk orang klik jadi relawan di situ. Bisa juga langsung gabung sebetulnya atau Oke. melaporkan ketika di daerahnya Ya. menemukan tetangganya yang mengalami kegawat daruratan di kemanusiaan. Dia bisa membantu melapor kepada kami, termasuk menjadi relawan untuk menyalurkan bantuan dan melakukan advokasi apabila dibutuhkan. Oke, oke. Jadi sederhana sebetulnya. Iya, iya, iya. Nah, orang bisa datang, orang bisa berkomunikasi, orang bisa bergerak bersama. Gitu. Tidak ada satu tahapan-tahapan khusus sih sebetulnya. Oke. Tetapi juga kita sering melakukan pembinaan. Seperti yang kita lakukan hari ini kebetulan Garut, Ya. besok ada di Tasik yang minta, besoknya Ciamis kita gitu. Oke, jadi 27 kabupaten kota tuh merata pokoknya betul. mah. Nah, Gitu. kebetulan kalau 2 minggu yang lalu Ya. kita kumpulin di satu titik untuk latihan water rescue itu mah semua. Gitu. Tapi ada waktunya kita visit gitu ya Oke. untuk melakukan pendampingan lah, pendampingan di situ mungkin ada transformasi pengetahuan, Oke. mungkin juga ada beberapa aspirasi dari teman-teman relawan untuk program-program tertentu. Nah, kita membuka telinga di situ. Oke. Jadi yang ditangkap nih ya wargi Jabar bahwa membantu wargi Jabar yang sedang kena bencana tuh nggak asal-asalan. Ya, Tapi juga harus ada ilmunya. Supaya apa? Supaya kita juga aman ya, Kang betul, ya. betul. Relawan betul. juga aman gitu. Betul. Betul. Ya, etos pertama atau first rule lah Ya. dari rescue itu adalah mengamankan diri sendiri. Nah, oke. Nah, ini seringkali orang yang tidak memahami itu, gitu, Ya, bagaimana menyelamatkan diri ketika bencana terjadi, apa yang harus Anda lakukan? Biasanya ngambil HP dulu gitu. Ya, ya. oke. Atau maruman rice cooker dulu. Nah, ini hal yang sepele Ya. tapi rutin. Ini yang sebetulnya kita coba untuk ingatkan lah terus-menerus Oke. kepada seluruh warga Jabar. Nah, sekarang ini kan musim hujan nih Kang, sama kayak sekarang juga Iya, nih iya, gitu ya. Oke, kira-kira apa yang dilakukan oleh JKR nih untuk mempersiapkan mungkin banjir gitu? Oke. Ya, itu tadi kita berlatih. Heeh. Kita juga membangun kolaborasi taktis dan strategis. Iya. Taktisnya dengan relawan-relawan kemanusiaan di Jawa Barat. Strategisnya kemarin juga kami bertemu dengan BPBD, dengan Basarnas, Iya. dengan banyak stakeholder untuk sama-sama ketika hal terburuk terjadi, kita ini harus seirama gitu. Nah, itu oke. seringkali kan Ya. ada sense of competition-nya orang tuh. Oh, oke. Nah, Iya, iya betul. Ini kita pengen gini untuk kepentingan dan keselamatan warga Jabar, kepentingannya sama, mari kita lunturkan ego sektoralnya. Ya. Terus apa nih yang harus kita lakukan? Nah, itu kemarin kita bikin task force seperti itulah dengan Oke. Kalau kata Kang Emil katanya ya perbanyak kolaborasi. Betul. Kurangi kompetisi. Betul, nah itu. Gitu ya Kang ya. Itu kira-kira. Oke. Nah, katanya ngobrol-ngobrol juga kemarin-kemarin Kang Regi juga membuat manual book untuk kebencanaan katanya ya Kang ya. Ya. Nah, itu boleh diceritakan Kang? Ya. Jadi kan tidak semua kami bisa jangkau dengan bertemu langsung. Betul. Atau dilatih langsung. Nah, maka kami bikin manual book ketika gempa terjadi. Ya. Atau ketika Anda menemukan kecelakaan di lalu lintas. Itu apa sih yang harus dilakukan? Nah, kita sekarang dalam proses membuat sebuah aplikasi itu. Kira-kira selesai lah secepat di minggu-minggu depan lah seharusnya. Oke. Nah, itu untuk mempermudah pertolongan sih sebetulnya mah. Juga jadi manual, jadi semacam petunjuk. Ya. Jadi Tapi dalam bentuk aplikasi gitu. dalam bentuk aplikasi. Oh, oke. Jadi- Aplikasinya berarti namanya JKR nanti. Ya, aplikasi JKR Jabar Quick Response. Oke. Jadi sebetulnya kita ada aplikasi internasional namanya PMI First Aid ya. Nah, itu kalau misalkan Anda menemukan orang asma, diklik asma teh cirinya begini, pertolongannya begini. Nah, Oke, kita oke. bikin itu tapi dalam konteks yang lebih spesifik yaitu kebencanaan. Dan lebih dekat juga mungkin sama wargi Jabar kali ya. Betul. Oke, dokumen yang harus disiapkan. Oke, ada grab and go bag. Iya, oke. Yang gitu-gitu. Aha. Ketika gempa terjadi, masuklah ke Meja ke meja atau apa gitu. gitu kan. Ya, itu
kita lakukan. Mhm. Apapun untuk menjangkau seluruh lapisan warga Jawa Barat, Ya. kita coba ikhtiarkan. Oke. Nah, sebelum ada aplikasi ini nih Kang, gimana nih wargi Jabar untuk menghubungi JKR? Untuk menghubungi Jabar Quick Response itu sangat-sangat mudah. Orang tinggal buka HP, bisa kontak via hotline, bisa juga via Facebook, Ya. Twitter ataupun Instagram. Mhm. Tinggal mention itu di-reply. Oke. Nah, untuk kebencanaan sendiri, aduan yang masuk ke Jabar Quick Response melalui media sosial itu terdapat selama 2021 ya, 528 aduan. 528. 28 aduan. Yang aduan Oke. ini kadang nggak terdetek juga oleh institusi lain, tapi karena kemudahan warga untuk melapor itu, Oke. preferensinya lebih ke Jabar Quick Response, ya Ya, akhirnya ya. mereka lebih mudah untuk melapor ke kita. Gitu. Itu jaminannya berapa lama Kang dibalas atau direspon oleh Jabar Quick Response? Tergantung kegawat daruratannya. Ya. Karena ini ada contoh kasus. Ya. Orang celaka karena dikejar leasing. Oke. Nggak lapor ke Jabar Quick Response. Iya. Yang itu mah berarti prioritasnya nomor sekian. Heeh. Kita memprioritaskan mereka yang memang gawat daruratnya itu serius. Nah, jadi secepat itu. Oke. Terus bagaimana kemudian itu bisa dilakukan? Misalkan yang terjadi di Garut ketika bencana terjadi, orang lapor, Ya. kita ngontak teman-teman dari Garut. Ya. Ada laporan ke kami, posisi koordinatnya di sini, atas nama ini nomor kontaknya, kebutuhannya ini. Itu langsung first respondernya relawan setempat. Oh, oke. Jadi dia lebih dekat gitu. secara Oke. gitu. Kan Jawa Barat mah luas ya, Betul. jumlah orangnya banyak, sehingga kalau misalkan JKR sendiri itu pasti kesulitan. Betul. Nah, beruntung kita punya banyak kolaborator lah dengan Jabar Quick Response yang sekali kita pijit, mereka bersedia untuk siaga terus bergerak. Oke, jadi sangat penting sekali arti relawan ya Kang ya. Sangat penting. Oke. Nah Kang, selama 3 tahun ini pengalaman dong banyak ini. Boleh ceritain dong pengalaman yang mungkin yang lucu gitu ya. Oke, selama di JKR. Selama di JKR, laporan yang paling epic Ya. adalah pelapor, saya nggak akan sebutin namanya, Oke. tapi dia melaporkan, halo Min, Jabar Quick Response, mohon dibantu, bapak saya nikah lagi dengan istri mudanya, sekarang ada di tol ini, mohon dicegat. Itu sampai sekarang, ya serius, nanti mungkin bisa tanyalah ke teman-teman, Oke. kita masih punya screen capture-nya, saya kira itu yang paling epic. Oke. Nah, kenapa sih bisa terjadi kan gitu? Pada awal JKR dibikin, saya kira selama ini terobosan baru Pak Gubernur, Ya. sulit menghadirkan negara gitu Oke. ya, di tengah persoalan warganya. Nah, tiba-tiba gagasan Jabar Quick Response ini brilian, keluar dari Pak Gubernur, terus kemudian orang ngetes, bener tuh udah biasa gitu, tara di telepon, tara ngejawab, Nah, oke. biasa di DM, tara ngebales. Betul. Akhirnya sepele-sepelean mereka teh. Telepon, bener tuh, oh bohong gitu. Padahal kita balas, dan kita mah nggak ada chatbot kan. Oke. Kita- Jadi langsung ya admin langsung kita ya. punya unit Yanfo yang kayak 911 di luar negeri mah Oh, wow. punya. Jadi telepon itu pasti kita reply. Oke. Itu kita pasti verifikasi. Oke. Dan ketika itu terverifikasi, kami langsung mengoperasikan pilihan bantuannya. Oke. Mungkin kalau di Indonesia baru Jawa Barat yang punya seperti quick response ini. Di Indonesia baru Jawa Barat ya. Oke. Saya sendiri ya lumayan sering keliling untuk ngomongin soal-soal kemanusiaan di luar negeri. Kalau yang kemudian civil society, ya. ya pentahelix lah rumusnya. ABCGM itu ya. Betul, dengan pemerintah. Saya kira boleh jadi kita salah satu di antara 5 lah. Oke. Di beberapa negara ada yang bagus. Ya. Karena ya kalau di luar negeri itu birokrasinya jalan gitu ya. Ya, oke. Bagus. Kalau di kita memang perlu banyak stakeholder. Oke, Kang, apa yang memotivasi Kang Regi nih join sama JKR ketika Pak Gubernur punya program inisiasi yang luar biasa ini nih, Kang? Oke. Dari mana jawabnya nih ya? Oh, Kang Emil itu teh dermawan, Kang. Oke. Dulunya teh. Jadi sebelum jadi wali kota, Ya. sering Gi itu kasihan ada anak yatim, kasih bantuan. Gi itu ada lansia, Gi sini itu teh ngelapor dari zaman sebelum wali kota teh banyak ada bager. Oke. Pas jadi wali kota nggak sempat dibikin sistem kayak seperti ini. Lama-lama kan kalau nggak dibikin sistem mah capek. Oke. Akhirnya mungkin dibikin sistem. Saat itu saya dihubungi karena ada gempa ya, gempa Lombok, saya ketemu di Lombok.
Siga nama kudu nyieun unit pertolongan gitu gitu. Oh, oke. Saya mikirnya siga Basarnas kah? Siga PMI kah gitu. Nggak kebayang gitu saat itu ke obrolan Kang Emil teh. Tapi Kang Emil pengen gimana caranya sistem pertolongan ini teh memudahkan gitu. Oke. Nah, pada saat itu saya interest dengan hobi sih ya. Saya dari dulu memang resep kikieuan, jadi pas bikin itu teh ya orang pisan ya mau, jadi voluntary juga. Kang Emil. Oke, jadi berarti lebih dari 3 tahun dong Kang Regi menolong orang gitu. Ya kalau saya memang banyak bergerak di soal kemanusiaan. Kang Emilnya sih. Oke. Kang Emilnya juga dia basicnya dari volunteer, beliau juga gitu. Oke. Dia basicnya jadi volunteer dulu di Bandung juga begitu, Iya, jadi wali kota. Sehingga dia pengen menciptakan satu sistem yang merepresentasikan passion volunteerism-nya mungkin ya. Iya. Ya saya kira itu gagasannya mewakili banyak orang ya, sehingga ketika dibikin orang partisipasinya tinggi kepada Jabar Quick Response. Oke, Kang Regi boleh dong prioritas kira-kira permasalahan apa saja yang di-handle sama JKR nih? Oke, di Jabar Quick Response ini orang mengira semua persoalan kegawat daruratan itu boleh dilaporkan. Iya. Atau persoalan kemanusiaan. Kita mencoba melimitasi atau membatasi pertolongannya pada 9 kanal aduan. Satu, misalkan kebencanaan ini, rumah darurat roboh, sekolah darurat roboh, anak yatim, rumah ibadah. Rumah ibadah, oke. Terus teh, udah anak yatim, rumah ibadah. Disabilitas. Disabilitas, oke. Nah, sejauh ini sudah berapa orang yang ditolong sama JKR? Ini bicara tahun 2021 ya. Ya. 2021 teh ada 5.529. 5.500. Wah. Oke. 2021. Dominasinya di 1 tahun terakhir itu COVID. Soal COVID. Soal COVID ini dari mulai pemulasaran jenazahnya, kuburannya, sampai penguburan massal itu RSAS menghubungi kami. Oh, oke. Jadi banyak orang nggak tahu kalau ada satu malam di mana RSAS menghubungi kami, persis jam 8:30, terdapat 34 jenazah di RSAS tersebar di Bangsal, di IGD, jelas di ruang mayat dan belum dikebumikan. Itu nelpon kita. Nah, kebetulan JKR ini banyak relawannya. Kita juga punya mitra relawan ambulans driver. Akhirnya kurang dari 2 jam berhasil dievakuasi, dimakamkan dari jam 10, jam 3 subuh sudah selesai. Itu pernah ada cerita itu. Oke. Mungkin ini juga yang nggak orang banyak tahu ya, Kang? Oke, mungkin ada lagi orang yang nggak banyak tahu tentang JKR. Ini menarik banget, soalnya ini juga kita baru tahu loh ada kejadian seperti itu, Kang. Kejadian yang lain itu selama 3 tahun kita nggak pernah libur. Oke. Jadi kita pernah merencanakan setiap tahun pas ulang tahun teh pengen potong kue, nggak pernah bisa. Nggak pernah bisa. Jadi berarti nggak ada selebrasi. Selama 3 tahun nggak pernah motong kue. Baru kemarin pas ada vaksin, akhirnya mendadak kita beli kue. Dia disitulah selama 3 tahun teh. Terus nggak pernah liburan. Nggak pernah liburan. Wow. Sabtu Minggu kami ada piket. Tiap hari libur. Idul Fitri ya. Idul Fitri juga kami seringkali menerima aduan. Tetap in charge gitu. Tetap in charge. Wow. Selama 3 tahun. Oke. Kang Regi, ini menarik banget tapi kayaknya harus disudahi karena durasi ya. Oke. Dan mungkin yang terakhir nih, Kang, sebelum kita ngobrolin lagi nanti next gitu ya, plannya dan sebagainya. Kang, pengen tahu dong apa yang ingin disampaikan nih untuk wargi Jabar mengenai mitigasi kebencanaan ini, Kang? Oke, tetap untuk wargi Jabar semuanya tetap siaga karena bencana alam bisa terjadi kapan saja. Persiapkan diri Anda, lindungi keluarga Anda, pelajari di YouTube banyaklah bagaimana melakukan perlindungan diri pada saat gempa terjadi, longsor atau banjir. Saya kira akses informasi itu ada di YouTube, pelajari dan praktekkan itu juga sebarkan kepada tetangga terdekat. Mudah. Oke, Kang. Hatur nuhun pisan, ini insight-nya luar biasa, sangat menginspirasi wargi Jabar dan tentunya juga Yudi ya. Pada hari ini hatur nuhun sudah dibawa ke Garut gitu ya untuk melihat langsung gimana
para relawan dilatih Oke. untuk menjadi profesional. Gimana caranya untuk relawan ini bisa sigap untuk membantu wargi Jabar yang tersebar di 27 kota kabupaten. Hatur nuhun pisan. Siap, Kang. Sampai Nuhun, Kang. ketemu lagi. Siap. Dan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Kang ya. Ya, Kang Ini Yudi. menarik, masih banyak banget tentunya ngobrolin tentang kemanusiaan. Oke. Oke. Wargi Jabar, hatur nuhun sudah menyaksikan dan mendengarkan podcast Juara Jabar Pro Bersuara, dan saksikan tentunya podcast Juara episode lainnya. Yudi Revan pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.